Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Hadi Susilo dari kelas 11 IPA 1. Penjelasan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sel hewan yang mencangkup pengertian bagian-bagian sel hewan dan fungsinya. Sebelum membahas, saya bikin seperti ini hanya memerlukan dana Rp20.000 saja. Mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian sel hewan. Sel hewan merupakan sel eukariotik yang terdapat pada hewan. Umumnya sel hewan adalah suatu bagian organel yang paling kecil yang mempunyai selaput tipis. Sel hewan mempunyai kelebihan dalam membuat duplikat. Duplikat dengan mandiri dengan cara melakukan pembelahan sel. Pada sel hewan terdapat suatu larutan koloid yang berisi senyawa kimia. Senyawa itu memiliki fungsi dalam memproses pembelahan ataupun fotosintesis. Bagian-bagian sel hewan dan fungsinya. Setelah Anda melihat sel 3 dimensi bikinan saya, berikut adalah bagian dari sel hewan serta fungsinya. Membran sel. Membran sel merupakan suatu pembungkus sel di lapisan luar yang terdiri atas protein atau lipoprotein dan lemak atau lipid. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai pengatur mineral dan nutrisi yang keluar masuk sel, untuk melindungi atau membungkus sel. Satu lagi untuk menerima rangsangan dari luar. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian sel terbesar kedua sesudah mitokondria. Retikulum endoplasma membuat rangkaian interkoneksi rata terowongan yang berbentuk seperti benang-benang jalan. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar mempunyai fungsi untuk memegang protein yang terbentuk di ribosom. Oleh sebab itu, retikulum endoplasma kasar akan ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah untuk tempat penyimpanan fosforoid, steroid, dan glipolid. Untuk tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak, membantu detoksifikasi berbagai sel yang berbahaya di dalam sel atau retikulum endoplasma halus. Sebagai sintesis protein retikulum endoplasma kasar. Sekarang masuk ke mitokondria. Mitokondria dinamakan sebagai mesin sel. Berbentuk hampir sama dengan cerutu dan mempunyai dua lapisan membran yang berlekuk disebut kristas. Glukosa dan oksigen bekerja sama dalam pembentukan energi untuk metabolisme dan kegiatan seluler dalam bagian menjadikan mitokondria dinamakan dengan the power of house of cell karena dapat menghasilkan energi. Dalam bentuk target, mitokondria disebut dengan mitokondrion. Mitokondrion dapat merubah energi kimia berubah ke energi lain. Fungsi dari mitokondria untuk tempat respirasi seluler, untuk penghasil energi dalam bentuk ATP. Peroksisom atau badan mikro. Peroksisom atau badan mikro merupakan kantong kecil yang mengandung enzim katalase. Peroksisom mempunyai fungsi sebagai pengurai sisa metabolisme dalam bentuk peroksida atau H2O2 yang sifatnya tooksik menjadi air dan oksigen yang berbahaya untuk sel. Peroksisom ini banyak ditemui di ginjal dan sel hal. Adapun fungsi dari peroksisom yaitu merubah lemak menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida atau H2O2 menjadi air oksigen. Sekarang masuk ke dalam badan Golgi. Badan Golgi pada fungsi ekskresi seperti ginjal dan juga bisa ditemui pada seluruh sel eukariot. Bentuk badan Golgi mirip kantong pipih dengan berbagai ukuran dari kecil sampai yang besar dan terikat dengan membran. Setiap sel mempunyai 10-20 badan Golgi.
Adapun fungsi dari badan Golgi yaitu sebagai pembentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, sebagai pembentuk lisosom, sebagai pembentuk membran plasma. Satu lagi sebagai pempropres protein. Sekarang masuk ke nukleus atau inti sel, merupakan bagian sel melakukan pengendalian dan pengaturan aktivitas sel mulai proses metabolisme sampai proses pembelahan sel. Nukleus berada pada sel eukariotik dan mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA tersusun atas nukleotida yang membantu dalam pembentukan protein di proses translasi dan transkripsi. Adapun fungsi nukleus yaitu tempat terjadinya replikasi, pengontrolan kegiatan sel dengan mengelola ekspresi gen, sebagai penyimpanan informasi genetik. Sekarang masuk ke dalam sentriol. Sentriol bentuknya seperti tabung yang tersusun dari mitokondrius semikrit, ditemukan di sel eukariota. Sel ini memiliki peran dalam pembelahan sel dan pembentukan sila dan flagella. Dan juga sentriol ikut serta dalam mengatur geometri sel dan orientasi. Sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan dinamakan sentrosom. Sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, walaupun sel hewan membelah tanpa sentriol. Apabila sel hewan tanpa sentriol, maka silia atau flagella tidak akan berkembang secara fungsional. Adapun fungsi dari sentriol yaitu membantu proses pembentukan silia dan flagella, membantu proses pembelahan sel dalam pembentukan benang spindel. Sekarang masuk ke dalam lisosom. Lisosom memiliki bentuk kantung terikat di membran yang mengandung enzim hidrolitik yang diperlukan untuk memecah bagian yang tidak dibutuhkan sel untuk dipakai kembali atau sebagai pengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Lisosom ada pada sel eukariotik. Adapun fungsi lisosom yaitu melakukan pengontrolan pencernaan intraseluler, melakukan pencernaan materi dengan fagositosis. Satu lagi, memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel memakai mekanisme endositosis. Demikian telah dijelaskan tentang sel hewan, pengertian, bagian, dan fungsinya. Semoga dapat pengetahuan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.